Yes, okay, thank you. Anak-anak, mari kita mengawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Wahid, isnaini, salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita berdoa supaya bertambah ilmu dengan Rabbi zidni ilma. Wahid, isnaini, salasah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak semuanya, malam ini kita akan belajar terkait dengan sholat. Nah, tapi masalahnya saya sholatnya masih bolong Pak Abbas. Apalagi kalau subuh saya masih kesiangan Pak. Nah, makanya malam ini diberi Pak Abbas penjelasan terkait sholat supaya kalian akan lebih semangat. Aku sudah komplit Pak Abbas. Wah, bagus. Berarti nanti dengan materi yang Pak Abbas sampaikan, sholatnya akan semakin menambah, meningkat. Ya, kualitasnya bukan menambah rokaatnya dari 4 jadi 10 gitu ya enggak ya. Bukan meningkat jumlahnya, meningkat kualitasnya, lebih khusyuk, lebih tertib, lebih disiplin ya toh. Oke. Boleh kok kalian itu ditampilkan ya. Ini malah Shinchan ikut ya, ada SpongeBob ini. Siapa namanya? Solin, Silon. Siapa saja ini ditampilin ya. Nah, ini Pak Abbas ini ngomong sama Spiderman ya toh. Ngomong sama Shinchan kok ngomongnya sama kartun semua gimana ini? Ini nanti tak ajarin naik kereta loh, kayak Nyonya Puff ngajarin loh SpongeBob loh nanti. Ngajarin naik perahu di laut, mobil malahan. Ya, ditampilin. Namanya boleh Spiderman. Siapa ini? Roni gitu boleh. SpongeBob disebut namanya Ahmad gitu. Ya, nih. Silon apalagi nih Silon nih ya toh. Nah, Mahya, Davin, oke anak-anak. Pak Abbas akan share screen ya. Ini Pak Abbas sudah mengumpulkan dari beberapa referensi, dari beberapa buku ya. Nah, lihat nih. Pak Abbas akan menampilkan di sini. Weh, malah ada WA. Nih, di sini Pak Abbas nih. Ini adalah dari pelajaran di buku kita sama ya. Pelajaran 9. Mari belajar makna sholat. Nah, sekarang maknanya. Ada pengertian sholat, keutamaan sholat, makna bacaan sholat, perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap sholat, akibat lalai terhadap sholat. Oke anak-anak, ini buku kalian seperti ini ya. Nah, ini kalau kita baca sama dengan kalian belajar. Ini Pak Abbas percepat dulu nih, lihat nih. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ya. Wa aqimu dan dirikanlah sholat, wa aqimus sholata. Wa atu dan keluarkanlah, tunaikanlah az-zakata zakat. Kita berarti ini perintah. Perintah itu wajib. Nah itu, kepala sekolahmu perintahnya adalah anak-anak hari Senin tanggal berapa umpamanya kemarin akan melaksanakan ujian. Nah, kamu nggak ikut, ya berarti ya ketinggalan, berarti nggak dilaksanakan, nggak ikut. Perintahnya anak yang harus naik kelas harus ujian dulu. Ternyata nggak ikut ujian ya nggak naik kelas. Nah, termasuk aqimus sholah, dirikanlah sholat itu perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Ya toh? Nah, umpamanya ini, Reza,
ayah ambilkan Reza, ayah ambilkan kunci motor. Nah, itu perintah, berarti wajib kamu lakukan. Saat kamu nggak melakukan, ya berangkat sekolah. Nah, karena perintah. Ada efeknya, ada imbasnya. Nah, saat perintah itu. Aqimus sholah, dirikan sholat. Berarti kalau kamu nggak mendirikan sholat, ada efeknya. Wa'atuz zakah. Dan di wa'atu itu keluarkanlah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'arrokiin, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini anak-anak ya. Ini sama artinya nih. Nah ini. Mana ini loh ya. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah, lakukanlah ya. Tunaikan zakat, dirikanlah beserta rukuk. Nah ini perintah kita untuk melaksanakan sholat. Ya. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah itu surat kedua ayat 43. Nah, pentingnya sholat ini dalam hadis muru auladakum bisolah, muru perintahan auladakum anak-anakmu. Kita sebagai orang tua itu disuruh memerintah anaknya. Bisolati kelawan sholat, ngerti basa Jawa rai kabeh ya. Muru perintahkan anakmu semuanya bisolati kelawan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kamu harus menyuruh anakmu sholat. Nah ini mau Reza, mau Maila, mau Mahya, mau semuanya besok jadi orang tua harus merintah anaknya. Nah berarti kita merintah sholat itu wajib. Karena ini adalah fi'il amar. Perintah. Nabi memerintahkan. Muru auladakum. Ya, suruhlah anak-anakmu bisolat kelawan sholat. Jadi kalau orang tua anaknya nggak sholat, diem aja. Ya kita nggak melaksanakan hadis ini ya. Padahal hadis ini mewajibkan kita sebagai orang tua untuk menyuruh anaknya. Bisolati kelawan sholat wahum lan hale anane aulad, yaitu anakmu wahum. Adapun anakmu abnas sab'as sinin, yaitu anak umur 7 tahun. Saat 7 tahun itu diperintah. Tapi kalau sebelum 7 tahun namanya diajak, diberi contoh, ya ditauladani. Tapi kalau sudah 7 tahun diperintah. Kalau perintah kan, oh ngeyel iki ora dikandani. Ah, dia mengikut ngeyel iki kepiye iki anakku. Nah, ini harus kalian laksanakan. Wadribulan pukulah loh, saking wajibnya disuruh mukul orang tuanya. Nah, karena alaiha terhadap anak-anakmu wahum abna'a asyar saat umur 10 tahun. Ini udah ada 10 tahun enggak nih anak-anak nih? Udah. Wah, ini kalau nggak sholat ini boleh orang tuanya mukul. Nah, diperbolehkan mukul ini. Mamanya ya papanya yang dengar di belakang ini nanti boleh mukul anaknya nih. Ya. Nah, wadaribu ini kan hadis Nabi boleh. Hum alaiha wa hum abda asyar, yaitu anak yang berusia 10 tahun. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau sudah umur 7 10 latihan tidur sendiri. Wa farriqu, dan pisahlah bainahum antarane anak-anakmu fil madaji dalam tempat tidur. Nah, latihan tidur sendiri. Aku takut ya Pak, aku saya ngempeng mama saya masih ngedot Aku takut hantu. Hantu ki apa? Nggak ada hantu. Apa sudah tua aja nggak pernah ketemu kok ya dah. Nggak ada hantunya itu. Hantu itu takut sama orang Islam, sama orang mukmin ya dah. Nah, enggak, kita nggak boleh takut. Kita makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Apa sudah tahu ketemu ya roti. Ya. Nah, ya, kita harus yakin bahwasanya Allah akan menolong kita. Nah, ini adalah sebagai penguat untuk bab sholat kita. Ya, ini kita buka, Pak Abus buka lagi pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Makanya dalam sholat kita berdoa, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, membaca Al-Fatihah dalam sholat isinya juga doa.
Ihdina ya Allah, tunjukkanlah aku siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat adalah para syuhada, solehin, para ulama, ya toh, orang-orang yang diberi nikmat. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau bendu. Bendu itu marahi, engkau murkai, ya, alaihim waladhalin. Orang-orang yang dimurkai Allah itu siapa? Ya maling, pencoleng, ya toh, ya orang yang penipu, koruptor, itu hal yang yang melanggar. Jadi jalan orang yang lurus itu yang di jalan Allah sesuai relnya. Nah, ini secara bahasa adalah doa. Makanya kalau kita mau punya keinginan, ada sholat namanya sholat hajat. Nah, apapun menggunakan sholat. Mau hujan, sholat istisqa. Lancar rezeki, sholat duha. Pak Abbas, wong sholat duha, sholat terus juga nggak lancar, kok masih miskin. Nah, ya nggak sholat kaya-kaya orang Cina, orang Kristen, orang-orang non-Muslim. Nah, anak-anak, rezeki Allah itu tidak semuanya diberikan kita di dunia, anak. Kita sudah sholat nih. Nah, Allah akan memberikan rezeki kita tidak hanya di dunia ini, anak-anak. Ya, bisa jadi Allah menunda di akhirat karena untuk diberikan saat ini nggak cukup. Atau Allah mentakar nih, umpamanya Silon mau diberikan rezeki yang luas saat ini. Tapi Silon ternyata masih berteman dengan anak-anak yang tidak baik perangainya. Perilakunya itu belum bagus. Kalau Silon nanti tak kasih rezeki sekarang, Silon nggak akan melaksanakan kebaikan. Bisa jadi dia akan terjerumus dalam kenistaan, terjerumus dalam teman-temannya karena punya uang, nggak sholat lagi. Ada kekhawatiran seperti itu. Allah lebih tahu dari kita, maka Allah menjaga kita. Kan kita harus dijaga Allah. Karena sesuatu yang baik menurut kita, wah ini kalau aku kaya, hebat ini. Belum tentu menurut Allah baik. Jadi kalau kaya bisa terjerumus hal-hal yang negatif. Tapi dengan nggak punya, mah aku nggak ada modalnya, ngapain ikut-ikut keluar malam, apa, akhirnya tidak terpengaruh. Ya, nah, di Al-Quran dijelaskan gini. Wa huwa khairul lakum wa sebentar Pak Abbas sampai mengingat ayatnya gini. Terkadang ya menurutmu baik tapi menurut Allah jelek. Dan bisa jadi ya menurutmu jelek ya, kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, terkadang sesuatu yang baik menurutmu itu tidak baik menurut Allah, dan sebaliknya terkadang yang menurutmu buruk itu baik menurut Allah. Jadi kita harus rela dengan takdir Allah. Ya, itu anak-anak ya. Paham maksudnya Pak Abbas? Artinya tidak semuanya apa yang kita minta terkabul. Tapi kewajiban sholat ini harus kita laksanakan. Walaupun sholat itu doa. Ya, artinya. Tapi itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat atau istilah atau dalam lebih tingginya menurut terminologi ya, wastilahan, nah adalah ibadah yang terdiri atas beberapa bacaan dan gerakan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi gerakan yang ditentukan, bacaan yang ditentukan, dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi bacaan dan gerakan ini sudah ditentukan anak-anak ya. Jadi kalau gerakannya itu berbeda
Ya enggak, mamanya gerakannya malah malenggang patah-patah, si malenggang poco-poco. Nah, itu bukan sholat ya. Itu harus sudah ada ketentuannya. Nah, keutamaan sholat. Nah, ini Pak Abbas sudah merangkumnya anak-anak. Kalau kita baca buku, oh, banyak sekali ya nih. Ya, Pak Abbas sudah merangkumnya nih. Lihat nih. Di PowerPoint. Shred. Nih, Pak Abbas tadi buat nih. Nih. Keutamaan sholat. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini. Ngapain sih kita harus sholat? Nah, banyak alasannya. Sholat untuk diri kita sendiri. Sholat perintah Allah. Sholat tiang agama. Kalau kita nggak ada tiangnya roboh. Rumah nggak ada tiangnya roboh. Nah, ini adalah salah satu jawaban dari kenapa harus kita sholat. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Pertama syahadat, kedua apa? So apa? Sholat. Sholat, ketiga? Apa rukun Islam? Riri apa rukun Islam ketiga? Malah hilang gambarnya. Malah hilang gambarnya. Riri rukun Islam ketiga apa? Nggak apa-apa karena masih belajar. Tidak boleh malu. Nah, salah biasa ya. Marvel, Lego Marvel Studios. Nah, Marvel ini siapa ini? Marvel, Adri. Rukun Islam ketiga. Zakat. Keempat. Keempat apa? Puasa. Kelima, haji. Itu rukun Islam. Nah, kalau kita syahadat berarti kita sudah Islam. Berarti orang Islam harus apa? Sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau mengaku Islam tidak sholat namanya Islam KTP. KTP natok. Tulisannya Islam tapi nggak melakukan. Ya. Kalau orang Islam kok tidak zakat, berarti tidak mensucikan dirinya. Harus zakat, ya. Nah, terus habis itu puasa. Besok puasa Ramadan nih. Siapa yang puasanya sudah bisa sehari? Siapa? Aku, Rani. Roni sudah bisa sehari. Good, ya dah. Sudah umur 10 tahun tadi kok. Ya, besok belajar sehari full. Aku masih bisa puasa sampai jam 3. Karena kalau jam 3 TPA dapat nasi, aku nggak kuat. Aku udah baunya seger banget gitu. Apalagi dapat roket chicken gitu. Masak roket chicken Pak Bas gitu. Mbok Oli apa Popeye. Nah. Besok puasa Ramadan seminggu lagi dilaksanakan ya. Mungkin Ramadan kita lebih siang aja Zoom-nya ya. Nah, sambil nunggu buka, sambil ngobrol sama Pak Abbas nih Zoom sambil belajar. Kita nggak usah sepanang-sepanang, sama Pak Abbas nggak usah dipendeli-pendeliin gini ya dah. Orang sudah lapar-lapar masa dipendeliin, malah lapar nanti. Ya dah, nah, kita sambil santai saja. Nah, anak-anak, yang pertama adalah tadi keutamaan sholat, karena sholat adalah rukun Islam. Yang kedua setelah dua syahadat. Nih, sholat itu tiang agama. Riwayat sahih Imam Bukhari dan Muslim. Nah, bahasa Arabnya gini, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarokaha faqad hadamaddin gitu. Salat itu tiang agama, barang siapa mengerjakan, menegakkan agamanya, meninggalkan, meruntuhkan agamanya. Ya, jangan sampai kamu tidak sholat sehingga kamu runtuh agamamu. Maksudnya gimana? Orang yang tidak sholat biasanya imannya runtuh, mudah dipengaruhi orang, mudah diajak untuk berbuat yang tidak baik. Tapi kalau orang sholatnya bagus, ya dia tidak mudah terpengaruh. Nah, ya dah. Makanya kamu jarang mendengar toh
Pak Imam masjid mencuri sandal, nggak mungkin karena dia rajin sholat, dia tahu imannya kuat. Allah melihat sesuatu selalu, malaikat mencatat sesuatu lalu. Kalau imannya rajin ya nggak mungkin. Tapi kalau kamu lihat orang pengangguran, nah, kelihatannya orang yang kumuh, kadang dia mencuri karena dia bisa jadi dia tidak melakukan sholat. Maka imannya rendah sehingga mudah untuk melakukan hal-hal negatif. Loh, tetanggaku ada yang sholat Pak, tapi kok ngomongnya jelek, tapi dia juga pernah mencuri, ya berarti kualitas sholatnya belum bagus, khusyuknya belum bagus, memaknai sholatnya belum bagus. Sholat hanya sebagai rutinitas, cuman jengking jembalik munggah utuk salam nah selak Melayu, nah itu nanti tidak berpengaruh terhadap jiwa kita. Kalau kita sholatnya memaknai, sholatnya memahami, ya khusyuk karena Allah, kita dari Allah, kembali ke Allah, diperhatikan Allah, maka kita tidak akan berbuat yang buruk. Paham sampai sini? Pak, kalau Pak Abbas lagi ngomong, kita putus untuk tanya, boleh Pak Abbas? Boleh. Aku kurang paham. Pak Abbas diam dulu, nanti aku ngomong, boleh? Boleh. Ya, kamu jangan malu bertanya, sebab malu bertanya sesat di jalan. Ya, malu bertanya jadi lapar. Loh kok bisa Pak? Iya, lagi mau makan, mau tanya warung, malu. Akhirnya nggak jadi beli, lapar. Nah, yang kedua nih, yang kedua keutamaan sholat, malah 3 ya, adalah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj kita Nabi Muhammad diperintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Turun lagi, dikurang lagi, turun lagi, dikurang lagi, jadi 45, jadi 40, jadi sampai 5 waktu. Itu aja jarang yang melakukan, masih malas-malas. Apalagi kalau 50 waktu sholat, ya dah. Nah, ini perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat. Nah, selanjutnya ini. Keutamaan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Wah, kalau idza zulzilatil ardu zilzalahan, saat bumi digoncang-gancing, nah, kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, perut bumi dikeluarkan, gunung-gunung meletus semuanya, kiamat. Nah, orang-orang akan bertanya, ini ada apa? Kok langit pada jatuh, planet-planet pada jatuh, bumi-bumi kok pada mengeluarkan perutnya, isi perutnya, lahar-lahar pada muntah, laut-laut kok pada tsunami. Itu haditsu akhbaroha ya, nah, itu besok saat itu hari hisab itu yang ditanya sholatnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai dan Baihaqi mengatakan sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang sukses. Jika sholatnya rusak, ia menyesal dan rugi. Nah, kalau bagus itu secara wudhunya bagus, niatnya bagus, bukan karena aku yang penting sholat, nanti nggak sholat dimarah mamaku, aku tak sholat 4 rakaat tapi nggak dibaca, cuma mama Allah Akbar, Allah Akbar, supaya ibu kedengar, assalamualaikum, udah selesai, aku udah sholat. Nah, itu ya namanya sholatnya buruk, ya dah. Kamu harus sholatnya harus mulai tertata, udah gede ya, wudhunya yang bagus, bacaannya yang bagus. Selanjutnya anak-anak, ini amal perbuatan yang pertama kali. Nah, kalau sholatnya bagus ya kita berarti selanjutnya bagus.
Yang selanjutnya, keutamaan sholat. Kenapa kita harus sholat? Amal yang paling disukai Allah. Ini hadisnya. Ya. Amal apa paling dicintai Allah? Sahabat bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Ya toh? Nah, sholat pada waktunya itu ada mengatakan ala waktunya tepat pada waktunya. Ada ala waktunya tidak mengundur-mundur waktunya. Umpamanya sholat pada waktunya. Waktunya subuh ke pagi sholat, malah sholatnya siang-siang. Bangun tidur baru sholat. Nah itu namanya melalaikan sholat. Amal yang dicintai Allah apalagi selain sholat? Berbakti kepada orang tua. Nah ini grupnya Pak Abbas nih, PAI. Jangan sampai kalian berani sama orang tua. Harus berbakti ya. Karena masuk surga kalian ada di telapak kaki orang tua. Telapak kaki ibu. Ya. Kemudian apalagi? Tanya sahabat, lanjut jihad di jalan Allah. Belajar itu termasuk jihad. Bukan hanya perang ya. Mencari rezeki untuk anaknya sekolah itu termasuk jihad. Dan banyak jalan jihad itu. Oke, selanjutnya keutamaan salat yang kelima, menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Saat kamu sholat, dosamu dihapus. Saat kamu sholat, dosamu dihapus. Nah, kamu nggak sholat, dosamu nggak dihapus, bertambah lagi. Nah, perumpamannya gimana? Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda kepada sahabatnya, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu orang yang tadi setiap hari mandi 5 kali. Apakah masih ada kotorannya orang tersebut? Sahabat pun jawab. Mereka menjawab, tidak akan ada tersisa sedikit pun kotoran daripadanya ya Rasulullah. Nah, karena dia mandi terus 5 kali. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula orang yang sholat 5 waktu. Allah akan menghapus semua kesalahannya. Tuh, bersih. Kalau 5 waktu dilakukan. Nah, kalau nggak dilakukan ya umpamanya tadi kamu mandi masih ada sabunnya di sini, ya, nah, masih ada sabunnya masuk di sini. Tapi kamu 5 kali mandi ya bersih. Nah, nih seperti ini perumpamaannya. Ini hanya perumpamaannya untuk menghapus dosa. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nih tadi Pak Abbas nih, Pak Imam Masjid nyolong sandal lah Rano toh. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Terus kenapa kita harus sholat? Ya, karena utamanya sholat akan mendapatkan surga Firdaus. Ya, walladzina hum an sholatihim yuhafidun, dan orang-orang yang pada sholatnya yuhafidun menjaga. Ulaika, yaitu mereka humul warisun, yaitu orang yang mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Fiha khalidun, di dalamnya akan selama-lamanya. Allahumma amin, supaya kita mudah masuk surga, menjaga sholat, masuk surga Firdaus. Nanti bisa ketemu, kalau kamu sholatnya bagus ya bisa di Firdaus, di surga Firdaus bisa Reza, bisa ketemu sama Adri, sama Maila, sama Mahya, sama Sidon. Loh, aku kok orang ketemu kancaku. Wah, berarti ya kuwi kita ikut sholatnya bareng apik. Nah, akhirnya berbeda tempatnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa satu tempat di Jannatil Firdaus. Amin. Selanjutnya keutamaan sholat sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Loh, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasalah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Hanya yang beriman aja hai, gitu ya. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya. Nah, jadi kita disapa oleh Allah, kita beriman itu ista'inu. Kamu meminta tolonglah kepada Allah bisa beri dengan sabar, wasalah, dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kamu kalau minta sama Allah sabar dan sholat. Jadi kamu harus melakukan sholat. Nah, Abu Hurairah disyarahkan kenapa hadisnya bisa terpakai sampai sekarang. Setiap mau nulis satu hadisnya dia sholat sunnah 2 rakaat dulu. Pak, setelah aku wudhu langsung sholat aja? Boleh Pak, boleh. Sholat apa namanya? Sholat ba'dal wudhu.
Pak, aku sudah wudhu tapi aku pengen sholat gitu 2 rakaat. Boleh Pak? Boleh. Namanya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat setelah sholat minta, setelah sholat minta. Ya, sholat banyak jenisnya. Nih ya, terakhir sholat surat Al-Isra. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nah, kalau kamu sholat Caranya subuh, tuh gini, malaikat. dilipat gini. Oke, 10 ini Bukan kita itu sudah mau azan. ini. Ya, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah akan membalas tipuan mereka. Sholatnya bermalas-malasan. Sholatnya bermaksud untuk pamer di hadapan manusia, ya. Nah, mereka menyebut Allah sedikit sekali. Tapi kalau sholatnya orang beriman, seperti apa sholatnya? Nah, memelihara sembahyangnya, harus tetap mengerjakan sholatnya, ya. Terus mereka nih, waladzinahum an sholatihim, nih, seorang yuhafizun menjaga sholatnya, tidak dilalaikan, menjaga sholatnya, tahu maknanya, ya. Yuhafidun menjaga. Terus ala sholatihim daimun, sholatnya selalu terus sampai meninggal dia sholat terus. Keadaan sakit sholat. Sholat saking wajibnya anak-anak, berdiri nggak bisa boleh duduk nggak bisa boleh tiduran nggak bisa itu loh, boleh hanya pakai isyarat matanya sudah pejem itu loh, sudah nggak ada nyawanya masih disolatin loh, saking wajibnya sholat ya dah. Aku mau main lagi palaku yang kuyu baik. Ya dah. Ya dah. Nah, itu saking wajibnya sholat. Karena pertama kalau kita meninggal besok di akhir sholat yang ditanya. Demikian anak-anak tentang sholat pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Hei. Ada pertanyaan tidak? Hei. Tidak. Oh. Tidak ada pertanyaan. Hebat. Dijelaskan langsung paham. Langsung tidak ada pertanyaan, berarti masuk otak semuanya. Atau lupa semuanya. Ayo. Ini ada 2 kemungkinan. Tidak ada pertanyaan, Pak. Berarti paham semuanya, pinter-pinter. Atau nggak ada pertanyaan, lupa. Semuanya jadi nggak ada yang kutanyakan. Ya, semoga bermanfaat anak-anak. Ya, semoga ilmu yang diberikan Pak Abbas bisa bermanfaat untuk kalian kelak. Dan saat kalian paham ini, melaksanakan ini, diberikan kepada anakmu menjadi amal jariahmu. Anakmu mengajarkan anakmu lagi, kamu mendapat amal jariah, yaitu pemahaman sholat, apa diajarkan anakmu itu, kamu akan mendapat pahala melakukan. Makanya kamu harus berbuat baik supaya mendapatkan amal jariah. Kemarin kalau kita meninggal, terputus semuanya kecuali amal jariah. Paham ya? Oke, thank you very much. Say alhamdulillah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Padahal Pak Abbas belum menjelaskan nih, lihat nih. Ada banyak tadi nih. Mana punya Pak Abbas? Ini PowerPoint-nya aja ada 1 ini belum dijelasin. Aku tapi sudah capek Pak Abbas. Nanti aku udah males lagi, mau besok lagi. Ditambah lagi boleh waktunya Pak Abbas? Boleh. Pak Abbas juga capek ya? Iya. Ya, nanti besok kita sambung ulang lagi sedikit supaya kalian lebih paham. Dan sekarang waktunya sholat Isya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Nah, ikuti Pak Abbas. Allahumma ini Allahumma ini istaudatuka bima qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih
Amin. Amin. Itu doa meminta kepada Allah supaya saat kita lupa dari pelajaran kita, dari apa yang kita Pak Abbas sampaikan, Allah akan memberikan ingat kembali. Gitu ya doa tersebut. Sekarang layarnya ditampilin dulu, kita akan foto bersama. Oke, action. 1, 2, 3, cheese. Ya, gaya beda 1, 2, iya. Tangannya, iya. Senyumnya, iya. Kakinya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abbas. Thank you. Terima kasih Pak Thank you. Abbas. Assalamualaikum Mbak Abbas. Mahya, Maila, Zaki, Riri, Marvel, Adri, Roni, Nadira, Ipin Ini sudah Nuki, selesai Pak? Zaki. Ada pertanyaan nggak kalian nih? Ini sudah selesai. Udah selesai. Nah, kamu tidur po tadi? Baru masuk. Udah selesai Zaki ya? Ya, boleh live. Oke, thank you. Terima kasih Pak Abbas. Sama-sama Zaki. Thank you. Oke.